Shalom, salam sejahtera kepada setiap saudara pencinta setia program Bible Study Online CK7, di mana setiap hari kita itu ditolong dalam membaca dan memahami Alkitab kita, pasal demi pasal, setiap harinya. Sehingga dengan kita memahami itu kita bisa bertumbuh dalam mengenal Allah serta mengenal kehendak ilahinya di dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 72. Sebuah doa pengharapan akan seorang raja yang adil. Kita bersyukur kepada Allah Bapa bahwa Ia dengan setia menyediakan kepada kita para pemimpin. Dari mulai pemimpin negara kita, juga pemimpin di kota, pemimpin di dalam komunitas kita atau termasuk di dalam gereja. Dan kita diajar oleh firman ini bagaimana kita bersikap dan berdoa kepada para pemimpin kita. Salah satu perintah yang diberikan kepada gereja adalah naikkanlah doa kepada para raja-raja. Jadi artinya kepada para pemimpin, mulai dari pemimpin politik negara kita sampai juga kepada pemimpin rohani. Dan juga di sini akan kita belajar persyaratan sebagai seorang raja yang adil. Dan saya mendorong kita semua untuk kita mempersiapkan hati kita. Dan saya mau mengajak kita semua untuk mendeklarasikan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, adalah Raja dan Allah kita. Mari saya mau mengajak kita semua untuk membangun keintiman kita dengan Allah. Kami bersyukur Bapa untuk penyediaan pemimpin yang Kau berikan kepada kami, yang mengatur hidup kami di dalam negara ini. Pujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Oh mari saudara syukur kepada Tuhan. Naikkan nyanyian saudara kepada Dia. Haleluya. Praise you Lord God. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada
Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Yesus Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan Yesus Tuhan. Shiriadadadadadada, sharananananamo, kiriadada, sharananamanamo, kiriadadadadadada, kiriadadadadada. Kami menyembah Yesus. Sharadadadadadadada, sharalalalamu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, terpujilah Engkau, Raja yang datang dalam nama Tuhan. Kami bersyukur, Yesus, Engkau memerintah di dalam kerajaan-Mu, bukan hanya di bumi, tapi sampai seluruh kekekalan sepanjang masa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman kebenaran pada hari ini ketika kami belajar dan menggumuli firman-Mu ini. Dan kami akan terus diingatkan akan Yesus yang jadi Tuhan dan Raja, yang adil dan memerintah. Kami bersyukur hari ini kebenaran itu akan Engkau nyatakan dalam nama Yesus. Amin. Sahabat pencinta
Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan. Hari ini pembahasan kita adalah Mazmur 72. Ini adalah doa untuk pemerintahan raja yang adil. Kalau dari judulnya dikatakan ini adalah Liselemoh. Liselemoh artinya dari Salomo dalam bahasa Ibrani atau oleh Salomo. Memang Mazmur ini kelihatannya jadi sedikit rancu karena pembukaannya itu dari Salomo, tetapi akhir dari ayat 20 dikatakan sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Jadi siapa yang nulis? Daud atau Salomo? Tetapi yang pasti ini adalah doa seorang raja. Jadi kita tahu adalah salah satu Mazmur kerajaan, Mazmur 72, tapi juga adalah Mazmur 20. Doa tentang raja. Jadi bagaimana kita menyingkapi ini? Apakah Alkitab kita salah? Jawabannya tidak. Pendapat pertama mengatakan ini adalah doa Salomo. Tetapi ayat 20 itu seperti PS atau postscript. Kalau kita dalam suatu surat itu setelah kita tulis lalu hormat saya, di bawahnya ada NB ya atau PS, postscript. Biasanya itu ditambahkan setelah surat itu selesai lalu ditambahkan oleh penulisnya. Dan mungkin itu terjadi karena ini adalah akhir dari jilid 2. Mazmur 40 sampai dengan 72. Jilid 2 dari Mazmur. Yang juga dikenal sebagai Mazmur Elohim. Karena lebih banyak menyebut Allah daripada Yahweh. Berarti ini lebih kepada bagaimana Mazmur ini berita kepada bangsa-bangsa. Tentang apa yang Tuhan kerjakan di Israel. Dampaknya harus ada sampai ke bangsa-bangsa. Jadi itu penjelasan pertama. Atau juga penjelasan kedua bahwa ini adalah doa-doanya Daud. Tetapi Salomo yang memimpin pada awal pemerintahannya kan dia masih muda. Dan dia banyak sekali mengingat akan jalan-jalan hidup ayahnya. Akan kesetiaan Daud. Dan dia juga berdoa supaya Allah memberikan tuntunan kepada dia. Coba kita lihat ayat yang pertama dan kedua. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Berarti ini kan bicara mengenai raja. Kalau ini Daud, dari Daud. Dan putra raja, berarti Salomo. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas sesuai dengan hukum. Bukankah ini doanya Salomo pada awal dia memerintah? Tuhan, beri aku hikmat. Aku tidak minta kekayaan, aku minta hikmat. Untuk aku bisa mengadili dengan baik, dengan adil. Dan kita tahu kisah 2 orang ibu yang memperebutkan bayi. Dan itu bagaimana Tuhan melalui hidup Salomo memberikan hikmat. Jadi ini kemungkinan kedua. Salomo mendoakan akan pemerintahannya tetapi dia mengingat, mengkaitkan dengan ayahnya Daud yang memimpin bangsa itu, membawa kepada kedamaian sehingga kemudian Salomo bisa memerintah dengan baik. Tetapi terlepas dari semua, kita tahu bahwa ini adalah Mazmur Raja. Yaitu Mazmur doa untuk sebuah visi, sebuah pengharapan akan pemerintahan yang adil dan yang berkesejahteraan. Dan di sini menarik, kalau ini seorang raja yang menulis, harusnya dia menulis dengan kata ganti orang pertama ya. Aku, saya, kerajaanku, bangsaku, gitu kan harusnya ya. Tetapi di sini si raja ini memakai orang ketiga. Berikanlah keadilanmu kepada raja.
Jadi walaupun itu pada dirinya, tetapi dia memakai orang ketiga, tunggal. Dan sebenarnya ini adalah doa yang diperuntukkan kepada dia, tetapi dia memakai orang ketiga tunggal. Mari kita lihat strukturnya. Mazmur ini dapat kita bagi kepada 3 bagian. Yang pertama, ayat 1 sampai 7. Ini adalah doa dan komitmen raja atau pemimpin kepada rakyatnya. Terutama rakyatnya yang lemah dan yang tertindas. Dan agar raja bisa memberi keadilan yang merata kepada seluruh rakyat. Jadi tanpa pandang bulu, raja yang adil dan berkeadilan. Fokusnya jangan abaikan orang-orang tertindas. Jangan abaikan orang-orang miskin. Jangan abaikan anak-anak. Ini semua orang-orang lemah. Anak-anak, rakyat miskin, tertindas. Ini semua adalah orang-orang lemah yang digambarkan. Seorang pemimpin yang benar, yang adil adalah pemimpin yang peduli kepada rakyat yang miskin. Bukan rakyatnya yang bisa memberikan uang kepada dia, kemakmuran kepada dia. Tetapi hikmat yang Tuhan berikan kepada dia harus untuk orang-orang lemah ini. Bagaimana dia membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang mensejahterakan rakyatnya. Yang kedua, ayat 8 sampai dengan 14. Di sini doa raja ini adalah agar ia memerintah dengan kekuatannya, hikmatnya, dan bangsa-bangsa akan mengakui pemerintahannya dan komitmennya kepada mereka yang lemah, yang miskin, dan yang tertindas. Dia memakai sebuah persebaran dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Jadi ini bicara mengenai bagaimana persebarannya, bagaimana pengaruhnya itu meluas. Dan kemudian penghuni padang belantara berlutut di hadapannya, musuh-musuh menjilat debu. Kiranya raja dari Tarsis, dari pulau-pulau mengantar persembahan. Ini Tarsis kan itu seperti sampai ke yang disebut atau diperkirakan itu adalah Spanyol atau Eropa. Jadi bayangkan dari Israel sampai ke perbatasan atau sampai ujung Selat Gibraltar sekarang. Jadi ini persebaran yang begitu besar. Pengaruh yang begitu besar. Lalu ayat 15 sampai 20 kembali lagi. Bangsa-bangsa mengakuinya sebagai raja dan ia berkembang sampai kepada anak cucunya dan dikenal masyhur. Lalu ditutup dengan berkat. Ayatnya yang ke-18 dan 19 itu khusus yang kita kenal sebagai doksologi. Yaitu pujian pengagungan sebagai penutup akhir dari ibadah. Terpujilah Tuhan. Nah kali ini Yahweh-nya ditekankan. Terpujilah Yahweh, Elohim Israel. Ia seorang diri melakukan perbuatan ajaib. Akhirnya bukan lagi raja, tetapi Allah yang adalah raja yang kekal. Dan terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Amin. Perhatikan, ada 2 kali kata amin di situ. Di dalam konteks Ibrani, ketika sebuah kata amin diucapkan 2 kali, karena amin itu dasar katanya emet, kebenaran. Maka ini adalah pernyataan bahwa semua yang ditulis ini benar adanya. Kenapa? Karena begini. Di dalam hukum Taurat, Alkitab berkata begini.
Ada dua kesaksian yang membuat sebuah perkara itu menjadi teguh atau benar. Jadi kalau orang Yahudi ngajar, dia bilang begini, menurut Rabi A dan Rabi B berkata, Rabi A berkata, Rabi B berkata, maka saya, Rabi yang sedang mengajar, berkata kepada kalian. Jadi dia harus memakai dua sumber data pendukung sebelum dia mengungkapkan pendapatnya. Itu yang dikatakan dua saksi, maka sebuah perkara yang akan saya ucapkan ini kukuh, teguh. Dan sebenarnya inilah yang kita pakai di dalam undang-undang pidana kita. Di mana dua alat bukti baru sebuah perkara hukum itu bisa naik. Bisa kemudian diproses dan mendapatkan tersangka. Tapi harus ada dua alat bukti. Gak bisa cuma satu. Laporan seseorang, gak bisa. Harus ada dua alat bukti. Nah, saudara-saudara, di sini amen, amen. Itu merupakan dua kesaksian. Dan dua-duanya didasarkan kepada nama Allah. Jadi itulah pujian kita. Jadi bukan cuma amen, amen penutup ibadah. Bukan. Itu berkata, sungguh benar di atas nama Tuhan. Pujian ini kami naikkan. Luar biasa ya. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Di dalam perjanjian baru. Setiap kali Yesus mengajar dalam Yohanes, dia katakan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sesungguhnya. Tetapi di dalam bahasa Greka itu adalah dua kata. Amen, amen, aku berkata kepadamu. Jadi dia taruh dulu dua nama Tuhan sebagai dasar dia berbicara. Jadi kepada orang Yahudi mereka sangat mengerti konsep ini. Bahwa ini memperlihatkan adanya juga maksud nanti kepada kerajaan mesianik. Di mana Yesus Kristus memerintah sebagai raja yang kekal di bumi. Tentu dia tidak beranak pinak, ya, tetapi dia berbicara mengenai keturunan yang dilahirkan dari keselamatan, yaitu orang-orang percaya, gereja Tuhan. Dan kemudian berkembang menjadi masyhur. Selain doa, Mazmur ini juga menetapkan kriteria yang diperlukan oleh seorang raja untuk memerintah bangsa Israel. Selain juga ada peringatan apa yang harus dilakukannya. Selain itu kepada segenap bangsa ini merupakan doa yang harus dipelajari. Jadi rakyat harus belajar berdoa ini untuk berdoa kepada pemimpin, berdoa kepada raja. Apa yang mereka inginkan dari seorang raja yang mereka naikkan permohonan itu kepada Tuhan. Coba lihat unsur doa apa yang perlu kita doakan kalau kita berdoa untuk raja. Untuk pemimpin negara kita. Untuk pemimpin rohani kita. Pertama, bahwa raja itu mendapatkan berkat sorgawi. Artinya Tuhan memberkati dia dengan hikmat. Tuhan memberkati dia dengan pengetahuan. Tuhan memberkati dia juga dengan berkat-berkat ilahi. Tuhan memberkati dia. Itu yang pertama, sumbernya adalah Tuhan. Lalu kemudian kita berdoa agar raja diberkati dengan umur panjang. Karena kalau rajanya cepat-cepat meninggal kan susah. Proses nanti pergantian lagi akan terjadi yang namanya sebuah kekacauan. Jadi raja itu harus memerintah dengan baik, dengan kuat, dengan umur panjang, umur yang penuh. Minimal dia menyelesaikan masa pemerintahannya itu dengan baik dan sehat. Jadi kita berdoa supaya pemimpin kita itu sehat, umur panjang waktu dia menjalani masa atau periode pemerintahannya. Nah kita tahu ya kalau raja itu kan di dalam masa monarki dia memerintah sampai mati. Tetapi kan kalau kita bicara mengenai pemimpin modern ada termnya, ada waktu pemerintahannya. Mungkin seperti di Indonesia kita 5 tahun sekali. Jadi kita perlu berdoa supaya pemimpin itu selama masa pemerintahannya
diberikan umur kepada Tuhan, diberikan kesehatan. Lalu ketiga, kita berdoa agar raja itu, pemimpin itu memerintah dengan adil. Dari sini keadilan, dia tidak memandang bulu hanya kepada satu kelompok tertentu. Dan kita belajar di Indonesia sebenarnya setelah seorang itu menjadi presiden, dia adalah presiden untuk semua kalangan, semua kelompok agama, semua suku bangsa. Walaupun mungkin dia diusung oleh partai politik tertentu, tetapi ketika dia sudah menjadi presiden, dia menjadi milik bangsa. Dia bukan lagi sekedar milik sebuah partai atau golongan tertentu. Itu maksudnya, supaya dia memerintah dengan adil. Lalu yang keempat, bahwa raja melindungi dan membela kaum lemah yang tertindas. Kita berdoa supaya punya belas kasih, welas asih kepada orang-orang miskin. Di mana kemudian kebijakan-kebijakannya adalah kebijakan yang melihat orang-orang miskin ini diberdayakan, kuat, dan mereka dibela. Lalu kita berdoa agar raja itu memiliki pengaruh, kekuasaan yang semakin luas ketika dia berbicara di forum internasional. Dia akan dihormati, dia akan dihargai, orang akan sungguh melihat kewibawaannya, gitu. Jadi Raja Israel pada waktu itu betul dihormati oleh bangsa-bangsa, dari suku dan dari kelompok-kelompok, dari kerajaan-kerajaan besar datang menyembah. Ya. Lalu kemudian raja diberkati dengan keturunan yang banyak dan kuat, perkasa. Dikatakan seperti pohon-pohon di Libanon. Kita tahu pohon-pohon di Libanon itu didominir oleh pohon aras yang menjadi dasar untuk bangunan-bangunan istana, bangunan bait suci, kapal-kapal ya seperti kayu besi begitu. Jadi kiranya keturunan mereka adalah keturunan yang kuat, yang mekar, bulir-bulirnya mekar, tumbuh, ya, dan bahkan penduduknya juga berkembang bagaikan rumput di bumi. Artinya ada kemajuan dari rakyatnya. Itu doa yang kita perlu sampaikan kalau kita berdoa kepada raja. Dan itulah kriteria sebenarnya kalau kita sedang memilih seorang pemimpin yang baik untuk memimpin bangsa kita ke depan. Nah, dalam ayat 7 dan 8 di sini kita melihat doa dan gambaran pemerintahan Salomo sebenarnya, yang juga sebuah pemerintahan yang sejahtera, pemerintahan yang makmur. Lalu ayat 10 dan 11, pemerintahan Salomo juga adalah pemerintahan yang meluas sampai sungai Efrat, yaitu daerah Persia, Iran, Irak sekarang. Dan bangsa Mesir akan membawa persembahan kepada Salomo. Bahkan emas dari Sheba, yaitu dari Ethiopia. Kita tahu bahwa Ratu Sheba itu datang melihat hikmat yang ada pada Salomo. Dan memang Sheba itu adalah sumber mineral dan sumber emas yang terbaik pada masa itu. Kita melihat di sini dalam ayat 15 dan 17 bahwa sumber pemasukan dalam kerajaan itu juga berlimpah, makmur, dan bertahan. Apa yang kita bisa dapat dari pesan Mazmur 72 ini dengan jelas? Yang pertama, Allah adalah sumber pemerintahan yang benar. Dan para raja membiarkan diri mereka untuk diberdayakan oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat Tuhan. Agen kerajaan Allah. Agar memerintah. Sehingga mereka yang tidak berdaya, yang miskin, yang lemah, yang tertindas dapat dilindungi. Lalu para penindas, orang-orang yang menghancurkan, yang merusak itu bisa dihancurkan atau dihukum. Dan akhirnya tujuannya semua negeri mengalami shalom. Kita tahu shalom bukan sekedar kemakmuran atau damai,
Tetapi ada dua di sini, shalom dan sadakah. Sadakah dari kata sadek, yaitu kebenaran. Berarti di sini shalom bukan sekedar makmur, sadakah itu kebenaran. Berarti di sini Tuhan mau mengatakan tujuan utama ketika diperintah oleh seorang raja yang benar dan adil dari Tuhan adalah bangsa itu mengalami kepenuhan, holistic blessing, berkat yang penuh, utuh, lengkap, wholeness, holistic. Kata shalom itu melibatkan berkat rohani dan berkat materi. Digabung. Itu shalom. Jadi bukan cuma damai, gak ada perang, tapi utuh, makmur, sejahtera. Kalau kita di Indonesia, sila kelima itu menjadi dorongan kita untuk melihat Indonesia shalom. Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Jadi dalam konteks ini dimaksudkan bahwa ketika raja yang adil memerintah, akan terjadi pemulihan, akan terjadi keutuhan, akan terjadi keseimbangan relasional. Satu kelompok dengan kelompok lain tidak bermusuhan, tidak terpecah belah, tapi bersatu. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah pada waktu Dia menciptakan bumi pada awalnya. Lalu yang menarik, saya katakan ayat 18-19 adalah doa penutup pujian, doksologi kepada Yahweh sebagai doa berkat. Dan ini juga menandai jilid 2 dari Mazmur ini selesai. Sebagai penutup, apa tindakan kita untuk kita sebagai orang percaya lakukan? Sebagai gereja, dipanggil untuk berdoa kepada para pemimpin negara kita. Apa yang diajarkan Mazmur 72 ketika kita diminta berdoa kepada para pemimpin kita dalam ibadah-ibadah kita? Pertama, kita berdoa bagi kesejahteraan para pemimpin kita. Mereka diberi kesehatan, diberikan hikmat, diberikan kemampuan, diberdayakan oleh Tuhan untuk mampu mengambil keputusan yang benar dan adil, berkesejahteraan. Yang kedua, kita dipanggil untuk berdoa agar Tuhan mencurahkan mereka kebijaksanaan, sehingga mereka mampu untuk melihat semua sendi masyarakat dan mengupayakan keadilan. Dan pada akhirnya, keadilan Tuhan dan kebenaran tidak diukur dari sekedar kemajuan fisik, tetapi lebih dari itu, keadilan diukur dari karakter Tuhan sendiri. Yaitu tadi, shalom dan sadakah. Keutuhan dari Allah dan kebenaran yang memerintah. Alkitab mengatakan, dosa adalah noda atau aib bagi sebuah bangsa. Tapi kebenaran akan meninggikan derajat sebuah bangsa. Kalau kita akan terus hidup dalam kebenaran dari setiap level, setiap tingkatan pemerintahan, maka kita percaya bahkan bangsa kita ini akan diangkat Tuhan menjadi bangsa yang kenamaan karena meninggikan kebenaran Tuhan itu sendiri. Kalau kita melihat bahwa para pemimpin yang kita doakan haruslah pemimpin yang sanggup untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan benar. Menyelesaikan periode pemerintahan yang dipercayakan dengan benar. Sehingga apa yang kita bisa lihat di sini nantinya dari laut ke laut, dari sungai ke sungai, sampai ke ujung bumi, berkat itu akan mengalir. Biarlah kiranya ini menjadi doa kita dan ini akan tergenapi pada waktu Yesus Kristus memerintah. Seluruh bumi akan berada di bawah pemerintahan shalom. Kerajaan shalom, kerajaan damainya. Pemerintahan kerajaan 1000 tahun itu. Bahkan juga sampai nanti kepada pemerintahan kekal.
Dan biarlah setiap hari kita mengambil tanggung jawab berdoa kepada para pemimpin-pemimpin kita agar mereka bertindak adil dan mengupayakan kesejahteraan bagi semua rakyat. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kami berada di dalam bangsa negara kami ini. Kami berdoa untuk presiden kami, juga menjadi presiden yang akan menyelesaikan termnya, periode kepemimpinannya dengan baik. Dan kami bersyukur untuk kewibawaan ilahi. Dan dari laut ke laut, dari sungai ke sungai sampai ke ujung bumi, Engkau meninggikan derajat bangsa kami. Oleh karena pemimpin yang memikirkan rakyat, memikirkan akan keadilan, memikirkan akan mereka-mereka yang lemah, yang tertindas, dan yang perlu pertolongan. Engkau juga yang akan memberkati dengan kelimpahan kemakmuran, sehingga akan senantiasa ada kecukupan untuk membangun setiap infrastruktur yang ada. Dan lebih dari itu, damai sejahtera, rekonsiliasi dari hubungan relasi satu dengan yang lain terjadi Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Shalom.